Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwandasari dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode sosiologi. Dalam penelitian sosiologi terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif penelitian yang analisis datanya mengutamakan tentang penjabaran data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksas. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya adalah penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang. Di samping itu juga bisa mengkaji tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Pada dasarnya, ada 3 unsur utama dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. 1. Data bisa berasal dari bermacam-macam sumber, biasanya dari wawancara dan pengamatan. 2. Prosedur, analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Prosedur ini mencakup teknik-teknik untuk konferensi. Bentuknya bisa beragam tergantung pada khalayak dan aspek-aspek temuan atau teori yang disajikannya. 2. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif penelitian yang analisis datanya mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ini adalah survei dan eksperimen. Gejala yang diteliti diukur dengan skala, indeks, tabel, atau formula-formula tertentu yang cenderung menggunakan uji statistik. Fungsinya untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik. Selain itu juga untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu memengaruhi variabel yang lain. Masalah penting dalam penelitian kuantitatif adalah kemampuan untuk melakukan generalisasi. Penelitian dapat digeneralisasi pada populasi. Hal ini karena secara tipikal penelitian kuantitatif selalu dikaitkan dengan proses yang dinamakan induksi enumeratif. Induksi enumeratif adalah menarik kesimpulan berdasarkan angka dan melakukan abstraksi berdasarkan generalisasi. Jadi, dalam penelitian sosiologi memiliki 2 aspek metode yang sama penting, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Apabila di dalam penelitian membutuhkan adanya penjabaran data tanpa numeral, maka digunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang membutuhkan hasil konkret berupa angka akan lebih mudah menggunakan metode kuantitatif, karena hasil penelitian dapat dilihat dengan jelas melalui tabel. Pengertian kualitatif menurut para ahli. Yang pertama, Sugiono mengemukakan pendapat mengenai metode kualitatif, yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat pospositivisme yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Di sini posisi peneliti sebagai instrumen kunci. Kemudian, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa dan bersifat kualitatif. Dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Kedua, Strauss dan Corbin menjelaskan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian menghasilkan penemuan di mana penemuan tersebut tidak dapat dicapai dengan langkah-langkah statistik
atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Jenis penelitian ini bisa dipakai untuk meneliti tentang kehidupan sosial, sejarah, perilaku, dan lain-lain. Ketiga, Perel'aud dan McCarthy menjelaskan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi secara dalam dan terbuka pada berbagai tanggapan. Penelitian ini mencoba untuk mengemukakan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik tanpa memberikan banyak pedoman atau arahan pada mereka. Selanjutnya, Nana Shadio Sukmadinata menjelaskan pengertian kualitatif, yakni penelitian untuk menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Dan selanjutnya Nasution menjelaskan penelitian kualitatif, yakni mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia di sekelilingnya. Moloeng menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selanjutnya, Bogdan dan Biklen mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan soal dari sudut pandang partisipan. Kemudian, pengertian kuantitatif menurut para ahli. Pertama, Ari Kunto mengemukakan tentang penelitian kuantitatif, yakni pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Kedua, Creswell menjelaskan penelitian kuantitatif mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Ketiga, Sugiono menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Emsir menjelaskan pengertian pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara pokok menggunakan positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atau seperti misalnya berkaitan sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, serta pertanyaan spesifik dengan pengukuran, pengamatan, serta uji teori, menggunakan strategi penelitian seperti survei dan eksperimen yang memerlukan data statistik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.